Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku pengen jawab pertanyaan dari kalian. Ini banyak banget yang DM dan ini aku jawab di video aja. Jadi banyak yang tanya gini, Mas gimana sih caranya biar brandku ini bisa dinotis banyak orang? Apa harus bikin produk yang eksklusif atau yang gimana sih? Kayak gitu. Tapi sebelum itu, kayak biasanya bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol loncengnya, nyalain notifikasinya, like kalau misalnya kalian suka, share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. So teman-teman, langsung aja kita lanjut pembahasan tentang tema kali ini. Oke, jadi sebelum aku bahas lebih lanjut mengenai keeksklusifan ini, cara bikin produk yang eksklusif seperti apa, ini kita clearkan dulu di awal. Maksud dari eksklusif sendiri itu yang gimana dulu nih? Kalau eksklusif dari segi packaging ya bisa juga. Dari segi produk, eksklusif juga bisa gitu kan. Sistem jualan juga bisa gitu. Nah, macam-macam lini bisa dibuat eksklusif teman-teman. Nah, untuk video kali ini mungkin aku akan kasih beberapa contoh atau beberapa case gitu ya, yang bisa kalian kembangkan lagi ke depannya untuk brand kalian masing-masing kayak gitu. Jadi eksklusif sendiri ini berarti kamu harus punya sesuatu yang the only one atau yang cuma kamu doang yang punya, atau seenggaknya produkmu itu punya value yang lebih dibandingkan brand kompetitor yang lain. Nah, kalau produkmu masih sama atau bisa dengan mudah didapat di toko sebelah gitu kan, ya kamu jangan sok keras gitu kan nulis-nulis produknya eksklusif gitu. Jadi yang pertama pengen aku bahas di sini adalah eksklusif karena jumlahnya terbatas. Nah, kalau misalnya kalian main embel-embel eksklusif gitu ya, berarti kalian harus limited edition teman-teman. Bukan produk yang produksinya itu common atau yang massal. Nah, semakin limited itu semakin eksklusif. Tapi juga jangan lupa gitu kan, otomatis kalian harus kalkulasi juga gitu. HPP produk kalian itu berapa gitu kan. Jangan sampai gara-gara nguber eksklusif, nguber limited, akhirnya produksi sedikit. Ternyata pas totalan gitu kan, pas totalan ternyata minus gitu kan, nggak lucu cuy. Jadi harus dipertimbangkan antara HPP kalian sama produk yang pengen kalian rilis itu berbanding atau enggak gitu. Apakah untung atau enggak kayak gitu. Oke, yang kedua eksklusif karena waktunya terbatas. Nah, ini juga bisa kalian mainkan teman-teman. Misal kalian open PO gitu ya, pre-order. Limit mungkin cuma seminggu atau bahkan kalau misalnya produk kalian udah banyak masanya, udah banyak orang yang suka, itu bisa kalian persingkat lagi jadi waktunya mungkin sehari atau 3 hari doang untuk PO-nya. Nah, supaya apa? Supaya orang itu berbondong-bondong cepet-cepetan order, karena semakin eksklusif, semakin limited, terus jangka waktunya untuk mendapatkan produk tersebut itu semakin sedikit atau semakin cepat, itu pasti akan menimbulkan efek. Nah, efeknya seperti apa bakalan aku bahas di akhir video ini teman-teman. Oke, aku lanjut dulu untuk nomor 3. Di sini ada mengubah sistem jualan. Nah, banyak orang mungkin yang nggak setuju sama sistem pre-order atau PO gitu kan. Tapi banyak juga orang yang pakai sistem pre-order sekarang. Apalagi kalau misalnya kita lihat di perclothingan, yang banyak pre-order adalah kayak sepatu, kayak jaket, kaos juga masih ada gitu kan yang pre-order. Kalau menurutku itu semua terserah kalian mau kayak gimana. Dua-duanya menurutku benar. Kalau misalnya cara main kalian benar, dua-duanya juga bisa nggak maksimal kalau kamu nggak ngerti caranya teman-teman, nggak ngerti cara mainnya. Nah, merubah sistem jualan ini maksudku adalah ketika biasanya kamu suka ready stock gitu kan, coba kamu bikin pre-order atau waiting list misalnya. Nah, bikin produk yang mungkin nggak bisa dibeli langsung, jadi konsumen itu butuh effort lebih untuk mendapatkannya. Nah, 3 cara ini efeknya, kayak tadi poin nomor 2 aku bilang, efeknya ini bakalan berimpact ke brand kalian ke depannya. Karena gini teman-teman, semakin limited itu semakin susah didapat, semakin eksklusif otomatis akan mendatangkan traffic yang lebih besar lagi. Kenapa kok bisa gitu? Karena ya produk kita diomongin banyak orang gitu kan. Wah, ini aku beli di brand A, ini susah banget dapatnya cuy, harus antri gitu kan. Harus misalnya kayak kemarin ada beberapa brand yang rilis cuma 1 jam udah sold out kayak gitu kan. Itu kan jadi apa ya, omongan. Dari omongan ini kan kayak apa ya, kayak nular gitu, tek akhirnya viral, akhirnya trending. Tapi balik lagi teman-teman ke target market kalian dulu nih. Hitung yang teliti tentang HPP gitu kan, marginnya dan lain-lain lah pokoknya, supaya pas udah rilis limited gitu kan, itu dapat profit sesuai sama yang kamu ekspektasikan teman-teman. Nah, Mas Ganjar ini dapat ilmu kayak gini dari mana? Ini aku kasih tahu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian fokus atau kalian itu mencemplungi kalau misalnya kalian nyemplung di dalam satu bidang atau satu
apa ya, bisa dibilang ranah tertentu, kalian fokus di situ, itu kalian mau nggak mau harus namanya riset, namanya ya kalian harus belajar lah. Ya kalian bisa belajar dari kompetitor, kalian belajar dari mungkin kalian lihat trending sekarang lagi seperti apa, itu kalian pelajari, itu kalian riset, bikin ya riset kecil-kecilan, kalian terapkan di bisnis kalian sendiri. Dan cara ini aku adaptasi dari sebenarnya udah banyak dipakai sama brand-brand gede yang sekarang lagi viral. Cara ini aku ATM, jadi aku gabungin semua, aku ATM, dan sekarang aku coba untuk share ke kalian. Dan mungkin kalian bisa komen di bawah kalau misalnya kalian punya, mungkin ada trik-trik lain supaya produk kalian itu bisa dilabeli eksklusif itu seperti apa. Itu kalian bisa komen di bawah. So teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku share untuk video kali ini. Semoga menjawab pertanyaan dari kalian. So teman-teman, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye.